Sekali lagi pada siang hari ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah pelajari terakhir kali pada hari Jumat yang lalu. Pada saat ini, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kita ambil daripada Matius 25 ayat 1-13. Saya ingin sekali lagi untuk membacakan ayat ini karena saya yakin dan percaya saudara-saudara bahwa firman Tuhan tidak ada habis-habisnya. Daripada saudara mendengarkan kata-kata saya sebagai manusia, lebih baik kita membuka firman Tuhan dan kita baca bersama-sama karena itu manfaatnya jauh lebih besar. Ya. Sekali lagi, mari kita renungkan kata-kata daripada perumpamaan Tuhan Yesus yang bagi saya sangat penting. Semakin didalami, maka saya mendapati bahwa perumpamaan ini sangat penting buat kita di akhir zaman ini khususnya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, untuk beberapa presentasi terakhir dari perumpamaan ini, ya, saya membahas satu konsep yang jelas ada di sini, yang sangat penting, yang membuat perbedaan antara yang bijaksana dengan yang bodoh, yaitu minyak. Dan kita sudah membahas bahwa satu-satunya perbedaan antara yang bodoh dengan yang bijaksana adalah bahwa yang bodoh tidak membawa minyak lebih. Tidak ada minyak yang lebih. Mereka hanya membawa pelita dan minyak yang ada di pelita itulah yang menjadi minyak mereka. Dan mereka tidak membawa minyak cadangan, minyak tambahan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis-gadis yang membawa minyak di dalam buli-buli mereka selain yang ada di pelita mereka. Ini yang membuat perbedaan. Itu sebabnya saya menghabiskan banyak waktu untuk betul-betul mencari tahu dari firman Tuhan apa artinya minyak. Dan kita sudah dapati bahwa minyak di dalam firman Tuhan melambangkan Roh Kudus. Ya, saya tidak akan ulangi. Kalau saudara kelewat pelajaran ini, silakan lihat yang sudah diupload di YouTube. Saudara boleh pergi lihat di sana. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita sepakat bahwa minyak melambangkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dimiliki oleh seseorang, maka yang disebutkan di dalam firman Tuhan, ya, Roh Kudus mempunyai banyak sekali fungsi. Yang kita sudah bahas di dalam Yohanes 16 ayat 13, bahwa ketika Roh Kudus datang, ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saudara-saudara. Dan ketika Roh Kudus datang, ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Dengan kata lain, ya saudara-saudara, ketika Roh Kudus datang, salah satu tanda bahwa kita akan semakin mengenal kebenaran dan kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Apakah itu kebenaran? Kita sudah mempelajari bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 17, ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudaraku, Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara kalau kita jujur dan sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, maka kita akan menemukan seluruh kebenaran. Dan yang kedua, bahwa Roh Kudus juga akan memberikan kepada kita hikmat, kepandaian, sehingga kita bisa memahami nubuat-nubuat. Dan kita sudah pelajari bahwa di zaman Tuhan Yesus ini perumpamaan pertama kali digenapi, yaitu orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Walaupun begitu banyak nubuatan yang menunjukkan Yesus adalah Mesias, walaupun dia mengadakan begitu banyak mujizat yang luar biasa, dan mujizat yang terakhir dia berikan sebelum dia mati adalah dia membangkitkan Lazarus. Ini diberikan kepada umat-umat Tuhan. Namun yang terjadi adalah bahwa orang Israel, umat Tuhan, tetap tidak percaya kepada dia sebagai juru selamat. Dan saudara, kita hari Jumat kemarin mempelajari, jangankan orang Israel, muridnya sendiri, Yesus katakan bahwa dia akan mati. Dia bilang secara literal, dia tidak bilang dalam bahasa simbol, dia bilang kepada murid-murid dia akan mati. Tetapi tetap mereka juga tidak percaya. Ini menggambarkan bahwa baik yang bijaksana maupun yang bodoh, saudara-saudara, yaitu umat-umat Tuhan, orang Israel, maupun ya murid-murid Yesus, yang bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang bijaksana karena mereka percaya kepada Yesus, sebenarnya pada waktu itu mereka juga menolak untuk percaya kepada apa yang Yesus bilang kepada mereka secara harafiah, bahwa dia akan mati. Ya, saudara, ini menimbulkan suatu pelajaran ya bagi kita semua, bahwa yang bijaksana dan yang bodoh pun sebenarnya sama-sama tidak percaya dan tertidur untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi ketika seruan tengah malam itu terjadi, ya, mempelai datang, songsonglah dia. Kalau dalam peristiwa Yesus ada di atas dunia ini, ya, itu adalah seruan tengah malam adalah kematian Yesus di kayu salib, ya, krisis yang terjadi, bisa dibilang krisis yang terjadi yang terakhir. Pada waktu krisis itu terjadi, maka terlihatlah bedanya antara yang bodoh dengan yang bijaksana. Bisa dibilang seruan tengah malam adalah panggilan Tuhan yang terakhir, usaha Tuhan yang terakhir untuk membangunkan saya dan saudara. Membangunkan saya dan saudara dari apa? Dari tidur rohani kita oleh kenyamanan hidup yang ada di atas dunia ini. Ya, usaha Tuhan yang terakhir untuk menyelamatkan manusia. Bisa dibilang itulah panggilan terakhir. Yang bijaksana akan mendapatkan manfaat yang terbesar, ya. Sedangkan yang bodoh tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, saudara, mengapa? Mengapa seperti itu? Dan kenapa harus krisis yang bisa dibilang yang bisa membangunkan saya dan saudara? Ya, sebelum seruan tengah malam, mereka sudah sama-sama mengumpulkan minyak. Bisa dibilang mereka sama-sama berbakti, beribadah, ya. Mereka melakukan segala kegiatan-kegiatan ibadah yang sangat baik sebelum seruan tengah malam datang. Tetapi ketika krisis datang, maka yang bodoh dan yang bijaksana akan terlihat. Lalang dan gandum akan terlihat ketika krisis datang. Banyak kali kenapa kita bertanya, kenapa kita mengalami krisis? Kalau saya dan saudara belum pernah mengalami krisis, kemudian kita langsung menghadapi apa yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini, maka yang terjadi kemungkinan besar kita akan gagal untuk melalui krisis ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Krisis-krisis yang saya dan saudara alami sebelum peristiwa COVID-19 ini datang merebak,
dan menghantam iman dari begitu banyak orang. Ya, saudara, saya mau bilang bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dan saudara sudah mengalami krisis itu sebelum ini datang. Karena Tuhan tahu di bulan Februari, Maret 2020, ya, Tuhan sudah tahu ini akan datang. Dan Dia mengizinkan banyak krisis mendahului krisis ini. Kenapa? Itu sebagai latihan iman buat saya dan saudara, agar ketika krisis COVID datang, saya dan saudara tidak kehilangan iman. Ya, ada orang yang sombong rohani. Ketika COVID datang, kelihatannya secara lahiriah begitu luar biasa. Ketika COVID-19 datang, yang terjadi, tetap mereka akan menonjolkan kesombongan rohani. Ya, ada orang yang keras kepala, tidak juga menjadi sekarang tidak keras kepala, saudara. Ya, COVID-19 adalah krisis, dan karakter dari saya dan saudara yang sesungguhnya akan kelihatan di sini. Ya, kalau kita orang-orang bijaksana, maka kita akan mempunyai minyak yang lebih. Artinya apa? Di presentasi yang terakhir, ya, saya sebutkan bahwa orang yang bijaksana tidak akan tergesa-gesa mengatakan bahwa ini akhir dunia, Tuhan sudah mau datang. Ya, saya percaya bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa Yesus sudah mau datang. Tetapi saudara, ini bukan tanda yang paling utama. Ya, kita tidak bisa katakan bahwa dalam 7 tahun, dalam 10 tahun, ya, bahwa Yesus akan datang. Tidak, saudara. Ya, tidak ada ayat yang mendukung seperti itu. Kenapa? Kenapa saya berani katakan begitu, bahwa Tuhan tidak menghendaki? Karena pada dasarnya Tuhan mau saya dan saudara berjaga-jaga, dan Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan Dia mau datang. Jadi siapa yang bisa katakan dalam 7 tahun, dalam 10 tahun? Orang yang bijaksana akan tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan dia tetap bersabar. Ya, dia tidak akan tergesa-gesa untuk ikut-ikutan dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Ya, yaitu bahwa semua orang bilang, wah, Tuhan sudah mau datang. Dan bukan sekedar kebangunan rohani yang hanya sebentar, ya saudaraku. Ya, ini yang terjadi sekarang. Kalau kita orang yang bijaksana, ya betul, ini salah satu tanda dari kedatangan Tuhan. Kita tetap akan berjaga-jaga, tetapi kita tidak akan menentukan waktunya sudah dalam 3 tahun, dalam 7 tahun. Jangan, saudara, jangan pernah lakukan itu. Ya, ini adalah orang yang bijaksana. Ya, siapa yang tidak sabar, dia bukan seorang yang bijaksana. Berarti minyaknya tidak cukup. Ya, seharusnya kita katakan seperti ini, saudara. Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang 10 tahun depan, Tuhan mau datang 20 tahun depan, saya tetap akan percaya kepada Tuhan. Seharusnya sikap kita seperti itu. Bukan kita tidak akan sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau masih 20 tahun depan, nanti aja saya baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tahukah saya dan saudara bahwa salah satu penyesatan setan yang paling luar biasa, setan akan katakan seperti ini. Ya, suatu saat ada satu pertemuan setan-setan, dan setan-setan yang paling sukses menyesatkan manusia, 3 yang paling sukses disuruh bicara. Ya, ini hanya ilustrasi, tapi yang penting adalah apa poin yang mau disampaikan. Ya, 3 setan yang paling sukses menyesatkan manusia dikasih kesempatan untuk berbicara, memberikan apa metode mereka sehingga mereka sangat sukses. Yang pertama, katakan, saya bilang sama seluruh orang Kristen, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu tidak ada yang benar. Ya, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya, tidak ada Tuhan, tidak ada setan. Maka hidup hanya satu kali, lakukan apapun untuk menikmati hidup, untuk membuat Anda bahagia. Dan banyak orang percaya sehingga mereka hidup seperti tidak akan ada kehidupan sesudah kematian. Banyak orang yang percaya dengan penyesatan ini. Tetapi ada juga yang tidak percaya. Sehingga ada setan yang lebih sukses. Setan nomor 2
menyesatkan manusia. Setan yang nomor 2 ini katakan, saya nggak katakan seperti saudara yang baru saja memberikan kesaksian. Saya bilang sama orang Kristen, ya Alkitab itu ada benarnya, tapi tidak semua benar. Betul ada surga, tapi tidak ada neraka. Betul ada Tuhan, tapi tidak ada setan. Ya, dan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak akan membiarkan orang menderita dan masuk neraka. Ya, jadi karena Dia sangat mengasihi kita, Dia telah memberikan anaknya mati di kayu salib buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Sekali kita percaya kepada Yesus, kita tetap akan selamat, tidak peduli apapun yang kita perbuat. Ya, dan banyak orang Kristen yang kena dengan nomor 2 ini. Banyak orang yang percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita masuk di dalam neraka. Yang penting kita percaya kepada Dia. Dia sudah mati di kayu salib, maka sudah, tugas saya sudah selesai. Ya, saya bisa hidup semau yang saya mau. Ya, dan begitu banyak orang yang percaya dengan kebohongan ini. Tapi tahukah saudara bahwa ada satu kebohongan yang merupakan kebohongan di atas segala kebohongan. Apa itu? Kebohongannya adalah semua yang nomor 1 katakan, semua yang dikatakan Alkitab itu benar. Semua yang dikatakan Alkitab benar. Bahwa ada Tuhan, ada setan, ada surga, ada neraka. Dan kalau kita tidak menurut perintah Tuhan, maka kita akan binasa. Ya, semua yang diberikan di dalam Alkitab itu benar. Bahwa kita harus menurut perintah Tuhan. Ya. Tetapi saya bilang sama mereka, kamu masih punya waktu. Kamu masih punya waktu untuk bertobat. Kamu masih punya waktu ya untuk ya tidak meninggalkan dosa dengan segera. Dan tahukah saya dan saudara bahwa ini menyebabkan begitu banyak orang Kristen suka mempelajari nubuatan cuma untuk tahu kapan kira-kira waktu yang tepat bagi dia untuk bertobat. Dia belum mau bertobat. Dia belum mau meninggalkan dosa-dosa kesayangan. Saudara, ini penyesatan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara bijaksana? Kalau saya dan saudara bijaksana, saudara, kita akan mau bertobat sekarang, bukan nanti. Karena apa yang membuat perbedaan antara yang bijaksana dan yang bodoh, saudara? Apa yang membuat perbedaan yang bijaksana dengan yang bodoh? Yang bijaksana sudah mempersiapkan minyak kalau mempelai terlambat datang. Sementara yang bodoh tidak mempersiapkan minyak lebih. Apa artinya itu? Artinya, saudaraku, bahwa yang bijaksana, ya, dia siap-siap kalau ternyata minyak saya tidak cukup karena mempelai lama datang. Artinya dia punya antisipasi sebelum dia pergi menantikan mempelai itu datang. Ya, ini artinya saudaraku, dia tidak merasa rugi untuk setia kepada Tuhan dari waktu dia dijamah oleh Tuhan. Dia tidak merasa rugi untuk sungguh-sungguh menyerahkan semua dosa-dosa kesayangan waktu dia dijamah oleh Roh Kudus untuk bertobat. Ketika Roh Kudus bilang, kamu bersalah, tinggalkan dosa ini. Ya, karena itu salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus, menginsafkan dunia akan dosa. Itu yang disebutkan oleh Yohanes 16 ayat 8. Bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan saya dan saudara akan dosa. Nah, saudara, ketika kita ditegur oleh Roh Kudus pertama kali kita berbuat dosa, maka itulah waktu yang terbaik untuk bertobat. Mengapa? Kalau kita tunda, yang terjadi dengan kita, saudara, adalah
bahwa kita tidak akan punya kuasa lebih daripada waktu Roh Kudus pertama kali berbicara. Ingat, waktu kita pertama kali berbuat dosa, waktu kita masih kecil. Kita berbohong pertama kali. Maka yang terjadi dengan hati kita adalah dak dikduk besar sekali waktu pertama kali. Dak dikduk. Tetapi kemudian, saudara, apa yang terjadi? Kalau kita tidak segera bertobat, maka kita bohong lagi. Kali yang berikut, yang terjadi dengan kita adalah apa? Maka yang terjadi dengan kita berikutnya adalah suara dak dikduk dalam hati kita semakin pelan. Kalau kita berbohong lagi, maka yang terjadi dalam hati kita, suara dak dikduk itu semakin pelan. Semakin pelan. Dan kalau kita terus tinggal di dalam dosa, maka kita tidak lagi mendengarkan dak dikduk. Kita tidak lagi takut untuk berdosa. Dan apa yang terjadi? Kita tidak sadar bahwa kita sudah bersalah dan berdosa. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa sangat berbahaya untuk menunda-nunda waktu untuk bertobat. Kapan waktu yang terbaik untuk bertobat? Alkitab jelas bilang, pada hari ini, apabila engkau mendengar suaranya, bertobatlah. Jangan apa? Jangan mengeraskan hati. Kalau saya dan saudara pada saat ini mendengarkan suara Tuhan yang sudah berbicara kepada kita selama ini, tapi kita terus melawan, ya, saya nggak bilang bahwa saudara jahat karena terus melawan, tapi inilah kedagingan, ya saudaraku, dan semua kita alami, bukan cuma saudara, saya pun alami, ini kedagingan. Kita terus menunda-nunda apa yang kita tahu benar yang harus kita lakukan. Ya, kita terus menunda, kita tidak segera lakukan. Ada orang yang minta pertolongan, kita tahu kita bisa menolong, tapi selama ini kita masih menunda dengan alasan, Tuhan, saya juga akan membutuhkan pertolongan, ya, karena COVID-19 nggak tahu sampai kapan mau selesai. Saya butuh cadangan untuk jaga-jaga kalau ini diperpanjang. Atau kalau saya kehilangan pekerjaan. Banyak teman-teman saya sudah kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan bilang, kamu percaya sama saya? Ya, Tuhan bilang, sudah berkali-kali saya buktikan, kalau kamu utamakan saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saya akan tolong kamu. Saudara, ya, apakah suara Roh Kudus yang kita tidak dengarkan selama ini? Adakah itu di dalam kehidupan kita? Ya, firman ini jelas, ya, menyatakan kepada saya dan saudara bahwa yang membuat perbedaan antara yang bijaksana dan yang bodoh, bahwa yang bijaksana dia sudah mengantisipasi ini, dia punya minyak lebih, dia punya Roh Kudus lebih, artinya dia menurut kepada setiap bisikan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara, maka dia mendengar. Dia mendengar. Setiap kali Roh Kudus berbicara, dia mendengar. Mari kita baca di dalam Kisah pasal 5 ayat 32. Ya, di dalam Kisah pasal 5 ayat 32, firman Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara, ya, bagaimana apa yang membuat perbedaan antara setiap orang yang memiliki Roh Kudus yang banyak dengan yang tidak. Di dalam Kisah 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara dengarkan, saya mau garis bawahi kata mentaati. Ya, di sini dibilang bahwa Allah mengaruniakan kepada semua orang Roh Kudus, yaitu orang yang mentaati Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati saya dan saudara untuk melakukan satu kebenaran yang kita tahu kita harus lakukan, maka kalau kita tunda-tunda, kita melawan Dia, kita sedang melakukan dosa, melawan atau menghujat Roh Kudus. Ketika saya dan saudara terus menolak, ya, ketika saya dan saudara terus tidak mau menurut apa yang dibilang oleh Roh Kudus,
maka kita sedang menempatkan diri kita ke dalam suatu bahaya yang luar biasa. Ya, apakah saya dan saudara siang ini, saudaraku, tanpa kita sadar, Tuhan bilang, kamu belum berdoa. No, tapi saya sudah penunggu pagi tadi, atau sudah baca Alkitab, sudah waktu teduh Tuhan. Ya, sudah. Tapi kamu lakukan itu dengan cepat-cepat. Kamu tidak sungguh-sungguh. Karena kamu mau segera pergi bekerja atau bikin apa yang kamu mau. Ya Tuhan, tapi saya kok ya merasa kering ya Tuhan. Ya, kenapa kamu merasa kering? Karena kamu tidak sungguh-sungguh mencari saya. Iya, kayaknya kalau belajar Alkitab sendiri itu nggak enak ya. Nggak mengerti saya. Iya, kamu tidak mengerti karena kamu nggak mau cari tahu lebih. Ya, Yakobus 1 ayat 5 bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan cuma-cuma, ya, dengan limpah, ya. Kenapa kamu nggak minta? Saya sudah minta tapi nggak dapat. Saya nggak bisa belajar Alkitab seperti si A, si B yang luar biasa, ya. Saudara, kita sering berdebat dengan Roh Kudus. Kita sering tidak mau menurut, ya. Apakah kita kehilangan pengharapan dengan melakukan itu? Saya mau bilang, saudara, bahwa hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Artinya kita masih ada pengharapan. Tidak kebetulan saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan ini. Baik secara online mungkin atau secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan mau hari ini, saat ini, ya. Ketika dibilang di dalam Alkitab, hari ini apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, itu bukan sepanjang hari ini, tetapi saat ini. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, diingatkan, hey, ada satu yang kamu belum lakukan, yang kamu tahu itu kebenaran. Ya, ada orang yang harus kamu selesaikan masalah. Ya, ada orang yang kamu harus minta maaf. Ada orang yang kamu telah sakiti dan menimbulkan masalah. Sekarang segera hubungi orang itu. Ya, saudara, jangan tunda-tunda. Ini pekabaran dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, gadis yang bodoh, saudara, dia tidak punya minyak lebih, artinya dia tidak antisipasi. Artinya apa? Dia tidak mengasihi Tuhan lebih. Ya, karena dia cuma mau bilang, saya cuma mau bersedia, bersungguh-sungguh kepada Tuhan hanya untuk waktu seperti ini. Kalau kemudian Tuhan belum datang, maka saya nggak akan lagi setia. Ya tentu saja ini tidak disadari, saudara. Tetapi banyak dari antara kita yang seperti itu. Ya, kita cuma mau sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau Tuhan sudah mau datang. Ya, dan saya mau bilang, saudara, kita sedang menyesatkan diri kita sendiri. Banyak orang yang bilang, saya tahu kok, ya, apa yang harus saya lakukan, ya. Saya tahu kok, saya nggak dikuasai oleh dosa ini. Kapan saja saya mau tinggalkan dosa ini, saya bisa tinggalkan. Tetapi faktanya kita belum tinggalkan, itu menyatakan, saudara, bahwa kita bermain-main dengan hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu keselamatan saya dan saudara. Saya mau sampaikan pada pagi ini, jangan sampai kita main-main dengan keselamatan. Jangan kita berjudi dengan keselamatan. Kalau saat ini ada dosa yang Roh Kudus telah ingatkan kepada saya dan saudara, segera tinggalkan. Jangan tunda-tunda. Waktu yang terbaik itu adalah sekarang. Semakin kita tunda akan semakin sulit, semakin sulit, dan bahkan kita tidak akan bisa menyadarinya lagi. Saudaraku, seruan tengah malam Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita berkali-kali sebelum ini mungkin, ya.
Tetapi kalau selama ini kita tidak mendengarkan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan tutup Bible study kita pada saat ini dengan menceritakan dua orang yang ada di dalam Alkitab yang sama-sama mendapatkan panggilan terakhir dari Tuhan. Ya, panggilan terakhir dari Tuhan untuk bertobat, seruan tengah malam dalam kehidupan mereka. Sama-sama mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ada panggilan terakhir yang diberikan kepada mereka. Tetapi ya, yang satu bijaksana dan yang satu bodoh. Yang satu bertobat, yang satu tidak. Orang yang pertama terdapat dalam Daniel pasal 4. Ya. Saudara, orang yang pertama terdapat dalam Daniel pasal 4 itu adalah Raja Nebukadnezar. Saya tidak akan bacakan seluruh pasal, kita tidak punya waktu. Ya, saya hanya akan baca beberapa ayat yang saya anggap penting untuk menekankan poin antara yang bijaksana dan yang bodoh. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel, raja yang kafir. Ya, beberapa kali dia sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Di dalam Daniel 1, dia memperhatikan bahwa ada 4 orang Ibrani, orang Yehuda, yang jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang lain. Mereka 10 kali lebih pintar daripada orang-orang lain. Ya, 10 kali setelah dididik 3 tahun di dalam Universitas Babylon, raja sendiri yang kemudian memberikan ujian yang terakhir. Dan Raja Nebukadnezar sangat kaget melihat bahwa orang-orang buangan dari Yehuda ini 10 kali lebih cerdas. Ya, dan saya yakin dia tahu kemudian bahwa mereka tidak makan dari santapan raja, dari meja raja. Ya, satu kesempatan yang istimewa bisa makan dari santapan raja. Tapi Daniel tidak mau sama sekali makan dari santapan raja. Dan terbukti mereka jauh lebih cerdas, lebih pintar. Mereka hanya makan sayur-sayuran, dan mereka di dalam Daniel 1 mereka hanya minum air putih saja. Tetapi ternyata ya, bertentangan dengan pendapat umum bahwa makanan yang bergizi adalah makanan-makanan yang daging yang disediakan oleh raja. Bahkan hingga hari ini masih seperti itu pendapat di atas dunia ini. Ternyata yang makan-makan sayur saja yang jauh lebih cerdas. Dan di akhir daripada pendidikan mereka 10 tahun. 10 tahun bahwa Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego ya 10 kali lebih cerdas. Tentunya ini menjamah hatinya. Tetapi saudara, dia belum langsung percaya. Tetapi di dalam Daniel pasal 2, saudara tahu ceritanya, ya. Raja ini bermimpi dan dia lupa. Dia umumkan, dia panggil semua orang bijaksana, dia bilang saya bermimpi dan itu menggelisahkan hati saya. Coba kamu kasih tahu apa mimpi saya. Orang-orang bijaksana bingung. Bagaimana kami bisa tahu mimpi raja? Ya. Nah, sebagian besar dari kita mungkin berpikir, Raja Nebukadnezar ini agak nggak waras ya. Kok dia bilang sama orang bijaksana, ayo kasih tahu mimpi saya. Saudara harus mengerti bahwa orang-orang bijaksana yang dimaksud di sini bukan cuma orang yang intelektualnya sangat tinggi, ya, tetapi orang-orang bijaksana yang dimaksud di Babylon dalam Daniel pasal 2 adalah orang-orang yang punya kemampuan supranatural. Bisa dibilang paranormal, karena disebutkan di situ ada ahli nujum. Jadi Raja Nebukadnezar bukan tidak waras, ya. Dia bilang, kamu kan paranormal, kamu mestinya bisa dong kasih tahu saya punya mimpi. Ya, ngapain saya bayar-bayar kamu dengan biaya yang mahal, dengan gaji yang tinggi, fasilitas yang lengkap. Terus ternyata kamu nggak punya kemampuan supranatural, ya. Kamu tidak punya kemampuan ya gaib, ya indera keenam. Ngapain saya bayar kamu kalau kamu nggak bisa kasih tahu? Terjadi perdebatan dan mereka bilang, Tuanku, tidak ada raja seagung apapun yang pernah minta yang Tuanku minta. Ya, Raja Nebukadnezar tambah marah. Dia bilang, percuma saya bayar-bayar mereka, ternyata selama ini mereka tidak punya kemampuan
supernatural. Ngapain kalau begitu? Dan dia umumkan karena saking marahnya, semua orang bijaksana akan dibunuh. Itu mengancam nyawa daripada Daniel dan teman-temannya. Ketika Daniel mendengarkan ancaman ini, apa yang dilakukan oleh Daniel? Yang dilakukan oleh Daniel adalah ya, dia tidak kehilangan pengharapan. Saudara, ini ancaman mati. Sama seperti saya dan saudara. Saat ini kita dalam ketakutan yang sangat. Kalau saya sampai kena COVID, maka maut seperti sudah di depan mata. Orang begitu ketakutan, ya. Dan saya tidak bilang bahwa itu salah, saudara. Tapi saya mau bilang, lihat respon daripada umat Tuhan, ya. Respon daripada Daniel, umat Tuhan yang masih muda, tapi dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ini membuat dia sangat bijaksana, ya. Orang yang bijaksana tidak kehilangan pegangan ketika dalam ancaman hukuman mati, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia pergi menghadap raja. Dia bilang, Tuanku, berikan saya waktu. Saya akan kasih tahu mimpi Tuanku Raja. Luar biasa iman daripada Daniel. Dia tahu kalau Tuhan mau selamatkan dia, maka Tuhan harus nyatakan mimpi kepada dia. Dan imannya yang sudah bertumbuh di dalam Daniel 1, karena dia setia kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan hikmat yang 10 kali lipat. Bahkan kepada Daniel ditambahkan kemampuan untuk interpretasi mimpi, dia, maka Daniel percaya Tuhan akan menolong dia. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun, dia bilang, Tuanku, ya, saya akan kasih tahu apa mimpinya, tapi berikan saya waktu. Dia pulang, dia panggil teman-temannya. Iman Daniel ini, saudara, adalah iman yang luar biasa. Kenapa saya bilang bahwa iman Daniel ini iman yang luar biasa? Oleh sebab Daniel, seorang yang bijaksana, ya, dia punya iman kepada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iman Daniel ini, ya, di dalam Alkitab, Yusuf itu seorang yang ahli mimpi. Dia bisa tafsirkan mimpi. Iya. Tetapi tidak ada sebelum cerita Daniel, di dalam Daniel pasal 2, tidak ada sebelumnya seorang yang bisa kasih tahu mimpi orang yang dia lupa, yang dia nggak ingat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Daniel mempunyai iman bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, saya mau bilang, dalam krisis yang kita alami sekarang, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam hidup saya dan saudara untuk menolong saya dan saudara, bahkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iman saya dan saudara harus adalah merupakan satu iman yang kita percaya bahwa saya belum pernah alami ini, Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan itu. Iman kita jangan hanya iman berdasarkan kepada sesuatu yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita maupun dalam hidup orang lain. Ya, kita harus punya iman bahwa ada hal-hal yang kita tidak pernah alami sebelumnya, Tuhan bisa lakukan itu buat kita sekarang. Bahkan Tuhan bisa lakukan apa yang orang lain pun belum pernah alami. Jadi, saudara, saya dan saudara dalam krisis ini harus memiliki iman seperti iman Daniel. Kemudian kita tahu ceritanya, Daniel pulang berdoa, panggil Sadrak, Mesak, Abednego untuk berdoa bersama-sama. Dan sesudah berdoa, Tuhan menyatakan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel pada malam itu. Saudara, tentunya Raja Nebukadnezar seharusnya percaya kepada Allah daripada Daniel. Ya, di akhir daripada mimpi itu dia bilang, terpujilah Allah daripada Daniel. Ya, tetapi dia belum sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kesempatan sudah diberikan kepada dia. Ya, saudara lihat, ya, bahwa ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Itu mujizat yang sangat luar biasa. Ya, dia mimpi, dia lupa, kemudian diingatkan oleh Daniel, dan dia ingat, oh ya, itu mimpi saya. Ya, Tuhan memberikan mimpi ini kepada Nebukadnezar, dan dia bikin lupa dengan maksud karena dia mau jangkau hati dari Nebukadnezar ini. Karena dia juga mengasihi baik umat Tuhan maupun orang yang kafir sekalipun. Ini buktinya, saudara. Dia mau jangkau Nebukadnezar.
Ya, dia mau menyatakan kepada Nebukadnezar siapa dia. Ya, dan ini yang Tuhan rindu lakukan. Tuhan sangat mau supaya semua orang yang belum kenal Tuhan mengenal Dia, dan umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menikmati berkat itu sendiri, tapi supaya semua orang boleh mengenal Tuhan. Ya, itu tugas saya dan saudara. Tugas saya dan saudara adalah untuk menuntun orang, memperkenalkan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu tugas kita, saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan akhirnya Raja Nebukadnezar memuji Tuhan. Tetapi dia belum sungguh-sungguh bertobat. Di dalam Daniel pasal 3, saudara, apa yang dilakukan? Dia bangun itu patung, ya. Kemudian dia suruh semua orang untuk menyembah. Ya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Ya. Seharusnya di sini Nebukadnezar sadar, ya. Tapi dia memang belum betul-betul bertobat, saudara, walaupun Tuhan sudah memberikan begitu banyak kesempatan. Saking marahnya, ya, dia panaskan perapian dapur api itu 7 kali. Sehingga orang yang mau lempar Sadrak, Mesak, Abednego, mereka pun terbakar. Mati. Saking dia marah kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Namun kita tahu ceritanya, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati. Malah Nebukadnezar lihat seperti ada anak dewa yang berjalan bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, ini sesuatu yang harusnya memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, kenapa COVID kita terlalu takut berlebihan? Jangan salah mengerti, saudara. Jaga kesehatan, jaga imun sistem saudara, itu perlu. Ya, saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu takut, terus kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak menjaga social distancing, ya, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kalau dapur api, Tuhan bisa jaga dan lindungi umat Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan jaga saya dan saudara dari COVID-19? Ya, dia jaga, dia lindungi Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Seharusnya itu menguatkan saya dan saudara bahwa Tuhan juga akan jaga saya dan saudara dari COVID-19. Tahukah saudara bahwa buku Daniel Tuhan Yesus ucapkan untuk dipelajari khusus bagi saya dan saudara di akhir zaman? Tuhan tahu bahwa COVID akan datang. Dan buku ini diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan buku ini berbicara mengenai orang-orang yang bijaksana, ya, secara rohani maupun secara intelek. Bukan hanya secara rohani mereka bijaksana, tapi mereka adalah orang-orang yang secara intelek juga orang-orang bijaksana. Itulah umat-umat Tuhan yang setia, yang tidak mau kompromi, yang menurut dengan setiap perintah Tuhan. Maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dilindungi oleh Roh Kudus dalam setiap krisis di dalam kehidupan mereka. Saudara, apa yang terjadi? Kita tahu di dalam Daniel pasal 4. Dengan melihat semua keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Di dalam Daniel pasal 4, sayangnya Tuhan kepada Raja Nebukadnezar bukan main. Luar biasa. Kalau raja kafir saja Tuhan sayang, apalagi kita umat-umat Tuhan. Ya, di sini dia sekarang dapat satu mimpi yang dia nggak lupa. Ya, dia bermimpi. Mari kita baca di dalam Daniel 4 ayat 4. Saya mau baca Daniel 4 ayat 4. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasnim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belshazzar menurut nama dewaku, yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Ya, saudara, Nebukadnezar walaupun sudah melihat mujizat dan kasih karunia Tuhan yang berulang-ulang dalam hidupnya, ternyata belum juga bertobat.
Ya, dia dapat mimpi, dia nggak langsung panggil Daniel berdasarkan pengalaman sebelumnya, tapi dia panggil lagi ahli-ahli nujum yang sudah terbukti tidak bisa memberitahukan apa mimpinya, apalagi maknanya di dalam Daniel pasal 2. Ya, tapi ini dia tetap tidak bertobat. Luar biasa sekali ya kedagingan manusia itu. Sering saya dan saudara seperti Nebukadnezar. Sering kita berulang kali tidak percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan berulang kali memberikan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku, ya, saya tidak baca semua cerita ini seterusnya. Saudara boleh baca, tapi makna dari mimpi itu adalah peringatan kepada dia. Ya, peringatan kepada dia. Mimpi itu adalah untuk menyatakan kepada dia apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bahwa dia akan menjadi sombong, meninggikan diri, dan dia akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi, interpretasi dari mimpi itu yang saya ingin baca, ya. Saudara, lihat Daniel pun sangat khawatir, ya. Di dalam ayat 19, Daniel pasal 4. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah di dalam ayat 19, berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Ya, Daniel gelisah setelah mendengarkan cerita dari Nebukadnezar tentang mimpinya. Terus Belsasar menjawab dalam ayat 19, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlalu yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Ya, saudara, saya nggak baca terus karena waktunya yang sangat singkat. Intinya itu adalah suatu peringatan kepada Nebukadnezar, ya, bahwa kalau dia tidak jaga dirinya baik-baik, dia akan meninggikan diri. Dan apa yang terjadi ketika dia meninggikan diri, maka Tuhan akan menghukum dia. Ya, ayat 27, Daniel berkata, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Ya, saudara, kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya setahun kemudian di dalam ayat 29, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ayat 31, raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Jadi apa yang dinubuatkan akhirnya digenapi dan terjadi dalam hidup Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Dia direndahkan, dia seperti binatang kalau tuh saudara baca. Ada nubuatan yang diberikan oleh Tuhan mengamarkan dia, tapi dia tidak mendengarkan. Akhirnya dia direndahkan.
untuk 7 tahun lamanya. Dia menjadi seperti binatang, dia kehilangan kewarasannya, ya, untuk 7 tahun. Sampai dia mengakui Tuhan, baru Tuhan mengembalikan semua kedudukannya yang semula. Saudara, ada seruan tengah malam yang diberikan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar. Dan terbukti Nebukadnezar, walaupun dia seorang raja kafir, tapi terbukti bahwa akhirnya dia adalah seorang yang bijaksana, dia bisa bertobat. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam kata-katanya, ya saudaraku, ini kata-katanya di dalam ayat yang terakhir. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, saudaraku, ini adalah kesaksian daripada Nebukadnezar bahwa dia meninggikan diri dan direndahkan. Ya, tapi pada akhirnya dia mengakui Tuhan. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa kepada saya dan saudara. Raja kafir ketika mendapat seruan tengah malam dari Tuhan, dia sudah diberikan banyak kesempatan untuk mengenal Tuhan, tapi dia terus menolak. Akhirnya Tuhan dalam kasih karunia-Nya memberikan kesempatan yang terakhir, dan karena dia seorang yang bijaksana, akhirnya dia bisa untuk mengakui Tuhan, menerima Tuhan, merendahkan diri, dan dia dipulihkan. Ya, tetapi seorang cucunya, Belshazzar tahu cerita ini. Ya, mari kita pergi kepada Daniel pasal 5. Belshazzar tahu cerita dari Nebukadnezar. Belshazzar tidak mengambil hikmah daripada cerita Nebukadnezar. Sama-sama Raja Babel, sama-sama mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya. Dia bikin pesta sementara dia dikepung. Apakah karena dia seorang yang bodoh, sedang dikepung, bukannya berjaga-jaga, bukannya menjaga makanan supaya persediaan tetap banyak, tapi dia bikin pesta. Apakah karena dia seorang yang takabur, seorang yang bodoh? Ya, saya mau katakan tidak, saudara. Karena dia memang punya segala alasan untuk merasa aman bahwa kerajaan Media Persia tidak akan mampu untuk mengalahkan kerajaan Babylon karena tembok mereka sangat tinggi dan tebal dan mereka tidak akan kehabisan makanan karena ada sungai Efrat yang mengalir melewati kota Babylon. Jadi dia punya persediaan makanan yang luar biasa banyak, dia tidak takut kehabisan makanan. Jadi dia bikin pesta untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut untuk dikepung, ya. Dan dia punya segala alasan untuk tidak takut. Tetapi saudaraku, dalam pestanya, dalam kemabukannya, dia diilhamkan setan. Saya yakin setan yang mengilhamkan dia untuk pergi mengambil barang-barang suci di bait suci yang dibawa oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke perbendaharaan dewanya, ya. Dan Belshazzar pakai itu untuk mabuk-mabukan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada jari-jari tangan manusia di dalam ayat 5 menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Coba kita bayangkan, ini seorang kafir. Seorang kafir, mereka sangat percaya dengan tahyul, mereka sangat percaya dengan hal-hal yang gaib. Dan Tuhan berbicara kepada raja kafir dengan gaib. Sehingga ya, tulisan tangan di dinding itu. Tulisan itu tidak berbicara lebih keras kepada Belshazzar dibandingkan tangan yang menulis. Saudara paham yang saya maksudkan kan? Bahwa kata-kata tidak lebih keras daripada tindakan. Dan cara Tuhan berbicara kepada Belshazzar sangat luar biasa. Ya, dia taruh tangan yang menulis di dinding. Sehingga Belshazzar kalau kita baca pucat dalam ayat 6.
dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Saudara dengarkan, ya, dengarkan. Tuhan tahu persis bagaimana mau berbicara kepada Belsasar. Dalam pandangan saya dan saudara, oh wajar, dia keterlaluan. Dia ambil itu cawan-cawan yang digunakan di bait suci, dia pakai untuk minum-minum dengan gundik-gundik. Dan istrinya dengan pembesar-pembesarnya, itu menghina Tuhan. Yang saya mau bilang saudara, bahwa Tuhan di sini ya bukan langsung menghukum Belsasar, tapi sebenarnya ini adalah seruan tengah malam. Ya, Tuhan masih mau supaya dia diselamatkan, dia bertobat. Ya, dan Tuhan mau jangkau, dia bikin satu mujizat yang luar biasa sesuai dengan cara berpikir daripada Belsasar. Sama sekali Tuhan tidak membenci Belsasar, Tuhan sedang berusaha untuk menyelamatkan Belsasar, untuk membuat dia bertobat, ya, saudara-saudara. Dan Tuhan pakai cara yang kena kepada dia, ya. Ini sangat kena kepada Belsasar, dia ketakutan. Sayangnya, saudaraku, seruan tengah malam kepada Belsasar ini tidak membuat dia bertobat. Ya, saudara dengarkan apa yang disebutkan oleh Daniel. Ya, akhirnya Daniel dipanggil lagi untuk menafsirkan mimpi tulisan itu karena tidak ada orang yang bisa memahami. Ya, dan inilah kata-kata daripada Daniel. Ya, Daniel memberikan arti. Dia bisa baca dan dia memberitahukan arti daripada mimpi itu. Ya, di dalam ayat 17 Daniel pasal 5 firman Tuhan berkata di dalam ayat 17, kemudian Daniel menjawab, Raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi Raja yang memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Saya lanjutkan ayat berikutnya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri, dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Saudara, ini suatu templakan yang keras kepada Belsasar, tapi ini sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan yang terakhir untuk menjangkau Belsasar. Ya, Tuhan berusaha untuk menjangkau dengan khotbah daripada Daniel, teguran dari Daniel, templakan dari Daniel, ya, dan Daniel memberikan artinya, ya, artinya nubuatan lagi diberikan, ya, bahwa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya, saudara, apakah Belsasar percaya nubuatan itu? Kita bisa katakan dia percaya. Kenapa? Karena di dalam ayat 29, ya, Belsasar memberikan titah supaya kepada Daniel diberikan pakaian ungu yang dia janjikan, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi sayangnya pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Dia percaya, tapi dia terbunuh pada malam itu
menyatakan kepada saya dan saudara bahwa nasibnya tragis di akhir hidupnya. Dia mendapatkan seruan tengah malam, seruan kasih karunia dari Tuhan. Sayangnya, Belsasar ini tidak bertobat. Mengapa, saudara? Mengapa? Ya, dari mana saya tahu tidak bertobat? Tidak ada keterangan di sini seperti apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar bahwa dia mengakui Tuhan. Ya, tidak. Di sini sesudah ayat 30 tidak ada keterangan apapun selain bahwa malam itu terbunuhlah Belsasar. Yang saya mau sampaikan, saudaraku, orang yang bijaksana adalah orang yang sudah mempersiapkan diri setiap kali ditegur oleh Roh Kudus, dia segera bertobat. Dia tidak tunggu waktunya. Ya. Sedangkan Belsasar terus-menerus menolak Roh Kudus, sehingga dia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menurut kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan memiliki Roh Kudus dengan begitu limpah kalau setiap bisikan Roh Kudus kepada saya dan saudara kita turuti, sebagaimana Kisah 5 ayat 32. Kalau sekarang kita kompromi dan kita merasa kita aman, kita sedang menipu diri, kita sedang menuntun diri kita sedang menggali kuburan bagi diri kita untuk binasa selama-lamanya. Dua raja kafir yang menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Satu bertobat karena dia bijaksana, satu tidak bertobat bukan karena Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan mengasihi dua-duanya, tapi yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Apa yang membuat perbedaannya? Yang satu, walaupun punya kedagingan yang besar, tetapi dia berusaha untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan pada puncaknya, walaupun dia bikin kesalahan, tetapi dia masih punya kemampuan untuk menerima teguran dari Tuhan. Saudara, Belsasar tidak biasa menerima teguran. Dia hanya biasa mendengarkan pujian. Ya, tidak pernah mendengarkan teguran. Kalau saya dan saudara tidak suka mendengarkan teguran, kita bukan orang yang bijaksana. Kita orang yang bodoh. Kalau saudara dan saya sering katakan khotbah itu terlalu keras, pendeta, kita sedang menggali kuburan kita. Kalau saudara katakan itu terlalu ekstrim, firman Tuhan itu benar, tapi itu terlalu ekstrim. Saya dan saudara sedang menggali kuburan. Ya. Pada saat ini, saudara, saya menghimbau kita semua, termasuk diri saya. Kita sering melawan bisikan Roh Kudus. Kita sering tidak mau menurut, kita sering tidak percaya. Tapi biarlah pada saat ini, agar kita boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana. Tidak ada satupun yang Tuhan mau untuk jadi gadis yang bodoh. Itu sebabnya perumpamaan ini diberikan. Supaya kita jangan memilih jadi yang bodoh. Supaya kita mau memilih jadi yang bijaksana. Agar kita tidak akan binasa. Pada saat ini, saudara, mari kita memilih untuk jadi umat-umat Tuhan yang bijaksana. Yang tidak akan menunda untuk bertobat. Kalau ada teguran Roh Kudus kepada kita saat ini. Jangan tunda. Dan mari kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Memilih untuk siap dan suka ditegur kalau kita berbuat salah. Ini yang akan membuat kita menjadi umat-umat yang bijaksana. Dan Tuhan mau saya dan saudara adalah umat yang bijaksana. Waktu dia datang, kita akan diselamatkan. Waktu dia datang, kita akan menyambut dia sebagai Allah kita. Dan walaupun kita akan menghadapi krisis demi krisis, tapi kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan pada saat ini
boleh meyakinkan kami untuk meninggalkan apapun dosa yang ada di dalam diri kami saat ini. Tuhan yang tahu masing-masing kami yang masih menahan, menjaga, memelihara dosa-dosa kesayangan. Yang masih berpikir bahwa kami masih punya banyak waktu. Tuhan, tolong agar ampuni kami, kasihani kami, mampukan kami untuk segera meninggalkan dosa ini. Bapa, hamba yakin ada begitu banyak dari antara kami yang tahu, yakin bahwa kami harus segera meninggalkan dosa ini. Tapi kami tidak mampu. Kami tidak mampu karena kami terlalu jauh jatuh di dalam dosa. Tuhan, hamba mau berdoa, kasihani kami, tolong umat-umat-Mu yang dibelenggu oleh dosa begitu dalam, sehingga tidak ada kemampuan untuk meninggalkan dosa. Bapa, kasihani mereka, kasihani kami, tolong kami, agar kami mau memohon kepada Tuhan untuk memampukan kami meninggalkan dosa ini. Tuhan, hamba berdoa juga untuk orang yang menderita di luar sana, agar Tuhan terus menguatkan mereka. Berikan minyak yang lebih, agar mereka sabar, agar mereka tabah, agar mereka tidak kehilangan iman kepada Engkau di masa-masa yang sulit ini, agar mereka tidak takut berlebihan, tapi biarlah mereka akan terus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berkekurangan, Tuhan, gerakan kami yang mampu untuk menolong. Walaupun kami sendiri membutuhkan pertolongan, biarlah kami tidak mementingkan diri kami. Dan biarlah Roh Kudus akan terus menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan permohonan kami hanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih semua. Selamat siang. Kita ketemu lagi hari Jumat jam 12 siang. Di Tuhan meeting room yang memberkati. sama. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.